waktunya untuk hadir di kegiatan bimbingan klasikal ini. Sebelum memulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar bimbingan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu mau tanya nih, sebelum ini pernah nggak teman-teman mengikuti kegiatan bimbingan klasikal? Belum pernah ya? Oke, ada yang tahu nggak bimbingan klasikal itu apa? Tahu. Oke, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi apa sih bimbingan klasikal itu? Bimbingan klasikal adalah suatu layanan bimbingan konseling yang dilakukan di dalam kelas yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan peserta didik di dalam kelas ini. Nah, teman-teman masih ingat Ibu nggak? Masih. Ibu siapa coba? Ibu Mei. Betul. Jadi Ibu Mei Istiqomah kemarin sudah memberikan asesmen ya kepada teman-teman ya. Dan ternyata teman-teman itu ada salah satu nilai yang sangat tinggi atau kebutuhan teman-teman yang harus terpenuhi, yaitu mengenai digital ya atau bersosial media. Nah, di bimbingan klasikal ini teman-teman akan melakukan dengan caranya yaitu bisa bertukar pendapat, berdiskusi, saling bertukar pikiran, gagasan, bahkan pengalaman pribadi bisa diceritakan di sini ya. Di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Nah, kegiatan bimbingan klasikal ini berlangsung sekitar kurang lebih 60 menit ke depan ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai, mau nggak explaining dulu? Mau. Oke, di sini Ibu ada tepuk 3S ya, yaitu stop, scroll, swipe. Jadi gini, tepuk 3S. Stop, scroll, swipe. Nah, nanti di tengah-tengah Ibu akan mengacaknya. Bisa swipe duluan, bisa scroll duluan, dan bisa diacak gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, Ibu mulai ya. Tepuk 3S. Stop, scroll, swipe. Tepuk 3S. Swipe. Oke, ulang ya. Tepuk 3S. Stop, scroll, swipe. Oke, tepuk tangan semua. Padahal baru aja diajarin udah pintar-pintar ya. Oke, teman-teman sudah siap? Siap. Siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan klasikal? Siap. Siap? Oke, pintar. Oke, teman-teman kita semua ya. Oke, Ibu jelaskan kembali ya apa itu bimbingan klasikal. Jadi bimbingan klasikal adalah suatu layanan bimbingan konseling yang dilakukan di dalam kelas yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan peserta didik yang ada di kelas ini. Nah, kemarin kita sudah mengerjakan asesmen dan ternyata nilai yang paling tinggi itu mengenai sosial media atau digital. Pada bimbingan klasikal ini, Ibu mengambil judul Smart Swipe. Nah, swipe itu apa? Smart di internet, positif everywhere. Jadi kita harus menjadi seseorang yang pintar untuk menggunakan internet dan memberikan positif di mana saja. Nah, di sini era teknologi membawa kemudahan dan tantangan, di mana kemudahan ini akan membantu kita, teman-teman dalam mengerjakan tugas. Kira-kira dari internet yang sudah tersedia ini terbantu nggak? Terbantu. Terus di sini ada tantangan juga. Nah, tantangan kenapa ada tantangan? Karena kita tidak menggunakan dengan semestinya. Ada yang tahu nggak? Kenapa kita memiliki tantangan dalam era teknologi ini? Ada yang tahu? Bisa tunjuk tangan? Oke, bisa perkenalan dulu nggak? Perkenalkan teman-teman semua, saya Faimun. Oke. Saya menjawab dari Bu Mei tadi kenapa adanya tantangan karena semakin pesatnya teknologi kita hilang kontrol karena sudah terbantu dengan mudah dengan teknologi, jadi kita sulit mengontrol. Oke, pintar jawaban dari Mbak Faimun. Kita tidak terkontrol ya. Dari tidak terkontrol itu
negatif. Ada yang mau menjawab? Misalkan setahu saya tuh kalau dengan paparan informasi negatif mungkin lebih kayak generasi muda lebih sulit menyaring informasi yang datang dari media sosial mungkin ini jawabannya. Oke, betul sekali. Nama siapa? Saya Amanda. Oke, Mbak Amanda, pintar sekali ya jawaban dari Mbak Amanda itu betul. Itu kita biasanya itu kan mudah ya terkena berita hoax. Kemudian bahkan kita juga menjadi pelakunya karena apa? Karena kita tidak menyaring sebelum sharing. Apa? Tidak menyaring sebelum sharing. Nah, dari hal tersebut, kenapa anak muda rentan paparan informasi? Karena tidak menyaring terlebih dahulu. Jadi setelah ini teman-teman harus menyaring dulu ya. Kita harus cari dulu nih informasi ini itu valid atau tidak, gitu ya teman-teman ya. Nah, cyberbullying, teman-teman di sini pasti setiap hari buka TikTok ya kan? Iya. Apalagi kalau ada orang yang mungkin terjadi keburukan, itu pasti banyak nggak yang menghujat dia? Iya. Banyak ya, teman-teman mungkin bisa lihat bahkan itu kadang kata-katanya sangat menyakitkan ya. Kita posisikan kalau misal kita yang dibully atau kita yang dihujat, itu kira-kira rasanya gimana? Tertekan, sakit gitu ya. Bahkan bisa merusak kesehatan mental kita. Nah, itu namanya cyberbullying. Bullying yang dilakukan secara online. Selanjutnya, kecanduan gadget. Ini di sini teman-teman ada yang kecanduan gadget enggak? Saya. Oh, itu enggak yang di belakang ya. Oke. Lain kali dikurangi ya. Teman-teman, kalau kecanduan gadget itu sangat bahaya ya. Kita itu kemana-mana harus pakai gadget. Di dalam ruangan pakai gadget, bangun tidur langsung buka gadget, makan harus nonton, kemana-mana bahkan di jalan itu juga harus pakai gadget. Dan yang paling parahnya itu ke kamar mandi pun itu juga harus pakai gadget. Karena itu apa? Sudah kecanduan. Bahkan kita nggak bisa lepas dari gadget. Itu nanti kalau kita terus kecanduan gadget, dampak buruknya kita akan menjadi orang yang individualisme gitu. Kita nggak peduli kanan kiri mau apa, kita nggak butuh bantuan orang lain karena kita sudah asik main gadget. Teman-teman mau nggak kalau misal kecanduan gadget nanti jadi orang yang individualisme, terus nanti teman-teman menarik diri dari khalayak umum, mau nggak? Enggak. Jadi teman-teman mau nggak kalau kecanduan gadget? Nah, cara untuk agar tidak kecanduan gadget ada yang tahu? Oke. Mungkin bisa membatasi waktu bermain ya Bu. Nanti kalau misalnya berhasil bisa dengan memberikan hadiah pada diri sendiri Bu. Betul sekali, bisa mengurangi atau membatasi ya Mbak ya, yang disampaikan teman Mbak ini sangat bagus ya. Jadi kita membatasi, kemudian kalau kita sudah bisa membatasi, dikasih reward ya Mbak ya. Iya betul, karena kalau dikasih reward itu akan menjadikan motivasi kita. Oh, saya itu kemarin sudah bisa mengontrol untuk tidak bermain gadget, saya kasih reward nih. Dan selanjutnya impactnya itu akan kita bisa terkontrol untuk bermain gadget. Oke, selanjutnya bimbingan ini membantu siswa menjadi smart users, yaitu cerdas, sehat, seimbang. Cerdas itu kita menggunakan dengan semestinya, bahkan untuk membantu kegiatan pendidikan kita atau yang lain-lain. Kemudian bisa sehat, yaitu kita dengan tidak kecanduan gadget, dan seimbang antara kita menggunakan kelebihannya dan kita bisa mengurangi resiko-resikonya. Oke, kita next. Nah, tujuannya itu membentuk kebiasaan digital sehat dan seimbang. Kita kalau bisa mengontrol seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita bisa mengontrol, kita bisa menghindari cyberbullying. Itu kita akan menggunakan sosial media pun kita akan seperti ya kita merasakan manfaatnya saja tanpa merasakan dampak buruknya. Oke, yang selanjutnya memahami prinsip bijak bermedia dan etika digital. Dalam digital itu pun juga harus ada etikanya ya teman-teman ya. Kita juga harus menjaga etika dengan tidak memberikan ujaran kebencian kepada orang lain. Itu termasuk etika dalam digital.
memilah informasi terlebih dahulu. Karena kalau kita itu FOMO ya, anak sekarang kan itu sering banget ya, kayak tinggal sharing, tapi tanpa tahu ini valid enggak, ini bener enggak, ini asal usulnya dari mana. Nah, kalau hal itu terjadi terus-menerus, bisa jadi kita kan juga termasuk pelaku penyebar hoaxnya, iya enggak? Iya. Kita juga menjadi pelaku penyebar informasi yang palsu. Mau enggak teman-teman jadi pelakunya? Enggak ya? Oke, yang keempat, mengatur waktu dan aktivitas online. Seperti yang tadi sudah disampaikan, terkontrol, batasi, kita menggunakan dengan semestinya. Contohnya kalau kita lagi belajar nih, kalau kita memang butuh referensi, kita butuh untuk motivasi atau hal-hal yang memang belum kita ketahui, kita bisa membuka internet, yaitu sosial media atau platform lainnya untuk menambah pengetahuan kita. Tapi kalau kita sudah selesai, ya sudah, kita bisa mengontrolnya dengan membatasi. Kita bisa melakukan aktivitas lainnya agar tidak kecanduan gadget. Agar tidak apa teman-teman? Kecanduan gadget. Nah, di sini bijak berbelanja digital, gunakan sesuai kebutuhan, pahami jejak digital. Itu gunakan sesuai kebutuhan, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Yang sekarang itu pahami jejak digital. Kenapa harus paham jejak digital? Karena apa yang kita lakukan sekarang itu pasti akan berpengaruh di masa yang akan datang. Contohnya, kalau teman-teman suka sebar hoax, suka memberikan ujaran kebencian, bahkan hal-hal buruk lainnya, itu kalau misal nanti teman-teman sekarang kelas 11 ya teman-teman ya? Iya. Ya. Nanti kalau udah lulus SMA, kalau ada yang kuliah atau besok kan kalau udah melamar pekerjaan dan dari perusahaan itu mencari jejak digital teman-teman, track recordnya kayak apa, dan ternyata ditemukan bahwa tahun dulu teman-teman sering sebar hoax, teman-teman suka ngehujat orang, itu di sana kelihatan semua, itu akan berpengaruh. Nanti efeknya teman-teman jadi apa? Nggak keterima pekerjaan. Teman-teman mau nggak jadi pengangguran? Mau. Jadi apa yang dilakukan sekarang pasti akan berpengaruh di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya etika berinteraksi online, sopan, hindari ujaran kebencian, dan jaga privasi. Sekarang itu privasi itu sangat penting loh teman-teman. Kalau misal teman-teman mau post story nih di IG, di WA, di TikTok, terus ada hal-hal yang harus ditutupi, terus kok ada orang jahat yang lihat, terus data-data teman-teman dipakai untuk hal-hal yang buruk, teman-teman mau nggak? Nah, contohnya kayak KTP, ini udah ada beberapa yang buat KTP belum? Udah ada beberapa ya? Kalau bisa, belum ya? Mungkin besok ya kalau udah 17 ya. Teman-teman kalau apa-apa jangan posting KTP ya, karena KTP itu sangat itu bahaya banget kalau kita posting. Bisa-bisa untuk jadikan pinjol dan lain-lain atau disalahgunakan. Di situ kan tertera nama, kemudian tempat tanggal lahir, terus ada nomor NIK-nya juga kan. Nah itu bahaya banget ya. Teman-teman kalau bisa mau posting sesuatu, bukan hanya KTP ya, tapi hal-hal yang lain, misal perayaan sudah nih ada apa itu namanya ijazah ya, itu di post nih ijazah nih, nilainya bagusnya aku post, tapi di situ ada nomor-nomor ijazahnya, ada apa, yang penting itu kalau bisa ditutupin ya teman-teman, karena itu privasi, bagian dari privasi. Jadi teman-teman juga harus menjaganya. Kemudian keseimbangan digital life, atur screen time, kegiatan offline, digital detox. Nah, atur screen time tadi sudah dijelaskan. Jadi teman-teman selain kegiatan online, untuk menyeimbangkan teman-teman juga harus melakukan kegiatan offline juga ya. Kalau misal teman-teman gabut nih, tapi kok kalau main HP nanti kecanduan, bahkan bisa merusak mata juga kan? Nah, itu bisa melakukan dengan olahraga, misal jogging itu setiap hari, kalau sore atau pagi itu kan bisa kayak keseimbangan antara online dan offline itu bisa terjadi ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman tidak akan kecanduan gadget. Selanjutnya generasi positif, gunakan internet untuk belajar, komunitas positif, konten inspiratif.
sudah dijelaskan. Kemudian komunitas positif. Teman-teman tahu nggak kalau di sosial media itu banyak loh komunitas yang positif? Tahu nggak? Tahu. Ada yang tahu, ada yang belum tahu ya? Di sosial media itu banyak loh. Kayak komunitas-komunitas, misal ada komunitas pembaca buku, komunitas pembaca penulis cerpen, komunitas nyanyi, ya betul sekali, banyak sekali loh. Dan teman-teman bisa ikutin, karena iya betul, ada yang gratis juga, itu benefitnya luar biasa kalau teman-teman ikutin. Jadi kita menggunakan sosial media itu mengambil sisi positifnya ya. Kita bisa mengupgrade diri kita dari mengikuti komunitas tersebut. Ada juga konten inspiratif. Banyak ya kan konten-konten yang ada di TikTok atau IG itu yang bisa menginspirasi kita. Dari konten tersebut kita akan termotivasi, oh saya mau jadi kayak gini nih, biar saya juga bisa sukses. Itu termasuk konten inspiratif. Nah, selain itu kan dari apa yang di sosial media itu banyak sekali ya, apalagi sekarang udah ada AI ya, semua itu bisa. Bahkan teman-teman mau membuat video tentang apa ya, mungkin saudaranya yang jauh dibuat video cuman pakai fotonya, itu bisa ya kan? Ya. Itu karena kecanggihan teknologi sekarang, jadi teman-teman bisa melakukan apapun di sosial media. Tapi ibu pesan, kita juga harus menjaga diri ya di sosial media ya, yaitu dengan bijak bersosial media. Nah, di sini ada kasus nih yang mau ibu berikan kepada teman-teman. Ada teman diviralkan karena video editan yang menjelekkan dia. Nah, ceritanya itu ada suatu teman namanya siapa ya, Sekar gitu ya. Namanya Sekar. Dia itu ada seseorang yang mengupload Sekar, dibuat video AI, pakai fotonya Sekar. Intinya menjelek-jelekan Sekar, sehingga Sekar itu dihujat dan disebarluaskan. Nah, ada yang harus didiskusi ini teman-teman. Yang pertama, apa yang harus dilakukan teman kita? Apa yang harus dilakukan Sekar? Yang kedua, bagaimana kita sebagai sahabat harus bersikap? Untuk menjawab dua pertanyaan ini, ibu mau membentuk kelompok ya dari teman-teman. Bisa berhitung dari 1 sampai ini ada berapa nih orangnya? 9. Ada 9 nih. Mau dibagi berapa kelompok? 3. 2 aja ya. Oke, berhitung dari 1 yuk. Dari ini 1, 2, sampai 9 aja. Banyak 3 nih. Ya, ulangi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, yang ganjil siapa? Yang ganjil? Ganjil. Ganjil siapa? Ganjil. Oke, yang ganjil sama ganjil, yang genap sama genap ya. Ya. Oke. Mau membentuk kelompok apa gimana nih? Oke, bentuk ya kelompoknya ya. Oke teman-teman, yang kalian bisa ambil sendiri. Ganjil, kamu ganjil, kita ganjil lagi. Di sini. Kamu ganjil, itu ya. Nah, kita bisa. Nah, di sini. Oke, didiskusi ya. Waktunya berapa menit nih? Berarti ya ganjil ayo satu ya, jawab 2. Diajak dulu, mau diajak kalau diskusi, kalau yang nanti maju ya perwakilan salah satu atau 2 maju ke depan. Misal kalian yang ganjil yang pertanyaan nomor 1, terus dari kelompok yang kedua itu menanggapi setuju atau tidak, atau mau menambahkan juga nggak apa-apa. Nah nanti kelompok yang genap itu juga menjawab yang nomor 2, dan kelompok yang ganjil itu menanggapi juga ya. Oke, waktunya 5 menit ya untuk menjawab
Kalau aku sendiri ya misalnya kalau memang dia lebih jelek, ada sekarang yang sekarang dia jelek, dia posisi sekarang ini pada juara memang dia kalau bisa mengambil kan dia ada yang kasih jelek, ya kita kira ada kan dia ada yang saya kan dia mungkin satu klarifikasi ya kalau nggak beda video yang asli dari sama bisa tunjukkan video aslinya kan bagus sekali. Oke, waktu kurang 1 menit ya. Iya, Bu. Kamu apa sih? Pertama dengan dia itu bisa dijelaskan apa yang harus dilakukan teman kita? Apa sih yang harus dilakukan sekarang? Ini juga kayaknya kan sama itu. Hasil dari diskusi kita ya Bu, yang pertama itu kita harus menggali dulu informasi. Apa sih motif teman kita kok bisa atau memviralkan foto kita dengan indah seperti itu? Kan biasanya kan tuh ada beberapa faktor nih, misalkan dari orang yang memviralkan itu tuh ada iri hati, dengki atau nggak suka sama apa yang kita lakukan, kayak misalkan perkataan atau perbuatan yang bikin dia nggak seret gitu jadinya, makanya dia membuat video itu sampai viral. Terus yang kedua itu ada kalau dari pembahasan kita tadi itu karena apa yang sekatnya itu tuh bisa aja melakukan kesalahan Bu, playback sendiri gitu loh sampai membuat videonya viral. Kalau enggak dari temannya nih bocor videonya display sama dia. Mungkin tanggapan dari kelompok benar gimana nih? Tanggapan dari jawaban ini ya. Aku setuju sih Bu dengan jawaban dari kelompok ganjil bahwa kita harus cross-check terlebih dahulu, jangan langsung menjudge orangnya dan jangan langsung percaya juga bahwa itu hoax atau Oke, tepuk tangan untuk kelompok ganjil. Setelah kelompok benar, bisa duduk lagi. Kelompok ganjil, kelompok benar bisa sedikit maju. kayaknya saya sendiri aja. Oke, tidak apa-apa. Oke, sendiri lebih dari. Ya bisa dijelaskan hasil diskusi dari kelompok benar. Saya perwakilan dari kelompok genap ya Bu, bagaimana kita sebagai sahabatnya Sekar harus bersikap. Jadi kita harus support terlebih dahulu. Itu kan sekarang teman kita juga ya. Jadi kita harus support terlebih dahulu dan kita jangan langsung percaya kayak tadi, jangan langsung percaya dan cross check terlebih dahulu keasliannya apa tidak. Soalnya dari perkembangan zaman sekarang teknologi AI sangat berkembang pesat ya Bu. Video yang nggak ngapa-ngapain tiba-tiba bisa diedit yang hal porno bisa terjadi. Jadi kita cross check terlebih dahulu keasliannya atau tidak. Kemudian kita juga tanyakan terlebih dahulu ke Sekar meskipun kita temannya, kita bisa
bertanya kebenaran tersebut benar atau tidak. Gimana nih tanggapan dari kelompok ganjil? Setuju. Ada mau tambahan? Mungkin? Mau bertanya aku boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya si sekelapnya terbukti jelek nih, kita sebagai sahabat ya menjauhi boleh nggak Bu? Kalau menjauhi itu kan sudah misal ya, sekarang terbukti jelek ya. Kalau kita teman yang baik, ya jangan dijauhi dong. Kita sebagai sahabat, teman yang baik harus merangkul. Kita harus cari tahu apa yang latar belakangi bahwa sekarang kok bisa jelek kayak gitu. Jelek itu maksudnya kayak track recordnya ya teman-teman ya. Kita kalau sebagai sahabat yang baik itu harus merangkulnya, berikan dukungan emosional, kemudian kita memberikan nasihat kepada Sekar, jangan diulangi lagi ceritanya gitu ya. Jadi kalau dijauhin berarti kita sama aja dong kayak Sekar, sama-sama kurang baiknya. Kalau kita yang baik kan harusnya dirangkul, dikasih arahan untuk lebih baik lagi, begitu ya Mbak ya? Oke, mungkin sebelumnya jadi dari jawaban kelompok ganjil sama kelompok benar itu bagus-bagus semua, benar semua, tepuk tangan. Nah, di sini Ibu ada sedikit slogan nih. Klik dengan hati, share dengan pikir. Smart, cerdas online, bahagia offline. Bisa diterima? Klik dengan hati, share dengan pikir. Smart, cerdas online, bahagia offline. Sudah ada ini, ada game. Teman-teman ada yang bawa HP? Bawa. Boleh dibuka HP-nya? Gak ada pakai kan? Ya. Oke, didatengin temennya ini. Ini aku ada nih. Buka di Google atau Chrome ya, buka Quizzes. Terus nanti buka yang join class. Kodenya dimasukin ya, 776404. Link. Oke Bu. Udah. Join ke kelas ya. Oh, saya mau lompat soalnya. Oke, dulu ya. Bukan nama Indonesia boleh nggak? Boleh. Ini serius. Oke, sudah ada yang join? Belum. Udah bisa? Belum Bu. Ya. Oh, di situ muncul. Ya. Kayak itu adanya. Ini kalau Ada ya. belum Bu. Ada sama-sama. Pingsan siapa pingsan? Nih, baru berapa nih kelas 1? Udah? Belum Bu. Masih gak bisa ya? Coba itu ya. Kenapa? Ini kayak gini Bu. Ada apa lagi? Ya. Dari gambar sih, sabar ya. Maklum ya tadinya ya Mbak ya. Udah? Baru berapa nih? Habis ini mulai ya. Udah, mulai ya teman-teman. Tadi dijawab sesuai pemahaman kalian karena teman-teman tadi kan udah dapat materi dari Ibu dan ada diskusi bareng nih. Bisa dijawab ya? Oke. Dijawab ya teman-teman. Apakah sudah ada yang naik level? Saya. Ada siapa ini? Next dia. Apa? Gimana?
Yeay. Ini udah bisa. Ini kayak gini. Nah, itu buat ya lebih. ini gimana tuh? Ini di situ ada gapnya. Ini tinggal dibuka aja. Sekarang ya. Hmm. Oh ini game. Iya ada gamenya. Oh. Nah, dari ini kuis ini teman-teman bisa tahu ya, bisa bijak dalam internet itu yaitu dengan ini menggunakan dengan baik, bisa bermanfaat, bisa buat kalau teman-teman lagi apa itu presentasi ini buat ice breaking juga bisa. Wah, ini ada peringkat emas nih Mandau, terus Mevia, terus ada Zada. Wah, siapa ini yang udah sampai atas? Oke, ini disusul. Mandau siapa ini Mandau? Ya, oke, Mandau sudah mau sampai puncak nih. Mendaki ke gunung ya ini ceritanya ya teman-teman ya. Ayo semangat mengerjakan. Nah, capeknya habis. Oh, nggak habis. Gamenya seru Bu. Menyanyi gamenya aja, Bu. Ya nanti teman-teman juga belajar. Wah, siapa ini? Ayo berbincangkan semua. Tinggalan semua. Udah terguncang nih. Oke, Zara udah memimpin nih. Ini di mana? Mana? Ya, udah selesai. Ini siapa nih? Mandau, Zara, El. El sudah penyalur ya, ini udah peringkat 2. Boleh. Udah selesai. Oh iya, Mbak Mandau dapat peringkat 1 ya. Ini udah selesai? Belum. Ini peringkat 1 udah diraih oleh Mbak Mandau nih. Yo, masih ada peringkat 2 dan peringkat 3 perebutan nih dari 9 anak. Wih, iya, bisa menang. Ya sudah Bu. Sudah, Bu. Oke, apakah Oke, kita tunggu ya yang lain. Ini masih siapa ini yang tertinggal? Kita cek dulu. Bu apa nih sebenarnya? Yeay, terus bisa berjalan. Belum sampai puncak semua nih. Teman-teman udah sampai puncak masih ada yang daki nih di bawah. Masih di pos berapa nih? Belum mau ya nembak-nembak gitu. Besok kita lakukan bimbingan ini lagi nanti SDG-nya ini lagi ya. Ya, udah semua belum? Oke. Aca udah mulai memimpin nomor 2 nih. Oh ini. Mandau udah terlengser ya Mbak Mandau ya. Ya Bu. Udah selesai? Wih. Wih, nomor 1. Oke, Mbak El. Wow. Jadi peringkat pertama Mbak El. Peringkat kedua diraih oleh Mbak Mandau.
dari kegiatan bimbingan klasikal ini ya teman-teman ya. Ibu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas antusiasnya. Boleh nggak sharing apa yang dirasakan teman-teman setelah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal ini? Mungkin dari Mbak Manda? Mbak Manda sudah boleh. Apa yang dirasakan Mbak Manda setelah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal ini? Kalau dari aku sih Bu lebih ke seneng ya dapat informasi baru, tambahan ilmu, apalagi soal cyber counseling, cyberbullying ya, itu saya baru tahu dan baru tahu istilahnya. Jadi itu kayak menambah wawasan diri saya sendiri. Oke, jadi Mbak Manda mengetahui banyak hal ya dari kegiatan bimbingan klasikal ini. Kemudian ada yang mau sharing nggak? Apa yang dirasakan perasaan pribadi, mungkin senang, boring atau gimana? Ada yang mau? Oke, Bapak Ibu. Yang pertama saya senang banget karena setelah penjelasan tentang yang dijelaskan oleh Bupin, saya jadi paham bahwa jangan langsung shock, tapi kita harus apa namanya? Jadi nggak sembarangan berinformasi. Kedua, saya senang banget karena ada game-game ini, jadi saya semangat buat belajar tentang topik ini. Oke, yang terakhir, boleh nggak salah satu apa yang akan dilakukan teman-teman setelah mengikuti kegiatan klasikal ini dengan topik digital sosial media? Ada yang mau menyampaikan? Oke. Jadi lebih bijak menggunakan sosial media sih, terus jadi tahu batasan waktu juga supaya nggak berlebihan, karena ternyata ada efek buruknya. Iya betul. Nah, seperti itu. Oke, udah kita jawab semua ya. Apa yang teman-teman pahami, apa yang teman-teman rasakan, dan apa yang akan teman-teman lakukan ke depannya. Ibu di sini sebagai pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih ya atas antusiasnya, partisipasinya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kira-kira kalau kita mengadakan bimbingan klasikal lagi, mau nggak? Mau. Oke, kita agendakan 2 minggu ke depan ya, hari Kamis, mau nggak? Mau. Oke, hari Kamis pas jam ibu ya. Oke, kita adakan kegiatan bimbingan klasikal lagi. Ibu di sini mengucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan klasikal ini, marilah kita berdoa atas kelancaran kegiatan bimbingan ini dan kebermanfaatannya ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, setelah ini ibu akan memberikan LKPD ya. Teman-teman bisa mengisi, ini nanti diisi nama, terus kelas, hari tanggalnya hari ini, terus mengisi sesuai apa yang telah teman-teman pahami dari kegiatan bimbingan klasikal ini. Ya, ini nanti bisa diisi. Habis itu kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke ibu lagi ya. Terus sekarang terus ya, harus secepatnya. Oke, ini nanti bisa dilanjutkan dari sini. Ibu tutup terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, karena kita sudah selesai ya kegiatan bimbingan klasikal ini. Ibu sebagai pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga teman-teman senang ya mengikuti kegiatan bimbingan klasikal yang dipimpin oleh Ibu Mei. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.